hari ini itu bisa dibuka ya. Eh, Hari ini pukul 18.30 sampai deadline-nya nanti 18 Desember pukul 23.59. Jadi ada sekitar 19 hari buat siswa untuk membuat tugas sebagai salah satu komponen penilaian ya. Jadi komponen penilaian itu kan bukan saja dari kehadiran itu sebelumnya dosen sebelumnya juga memberikan nilai UTS ya, total nilai UTS-nya nanti pihak kampus yang nanti akan merekapitulasi nilai UTS dan nilai UAS. Nah, nilai UAS kan tentu rangkaian dari kehadiran setelah UTS, kemudian tugas yang diberikan oleh dosen masing-masing, dan juga nanti adalah hasil ujian UAS-nya. Itu adalah komponen yang eh, eh, harus dilengkapi oleh dan hanya memberikan materi secara poin-pointernya saja, mahasiswa yang harus tadi menggali ya terkait dengan materi perkuliahan antara lain dengan membuat tugas. Nah, dengan membuat tugas tentu ya teman-teman mencari berbagai referensi dari berbagai sumber, baik itu buku-buku, jurnal, jurnal ilmiah yang terkait dengan awal supaya ada spare waktu yang cukup bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Berarti kalau memang hari ini upload terkait dengan informasi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang nanti deadline-nya adalah di eh, hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59. Artinya deadline-nya itu sebelum pukul 00 tanggal 19 Desember 2024. Ya, deadline-nya sekali, maka benar-benar tidak boleh lewat dari Rabu 18 Desember 2024 pukul 23.59. Kalau lewat, itu dianggap tidak mengumpulkan atau mengerjakan eh, ini ya, apa tugas ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tugas, intinya sekarang saya menjelaskan tugas saja ya, sesuai dengan permintaan minggu lalu kayaknya. Ya sudah Pak, penggantinya ini sajalah tugas. Tapi kan tugas bukan hanya saya upload di topik ke-11 ya, pertemuan ini ada pertemuan ke-11, tapi juga saya harus menjelaskan. Nanti kira-kira ada hal-hal yang kurang dikonfirmasi atau kurang paham bisa ditanyakan dalam pertemuan malam ini ya. Tapi sebelum ya saya menjelaskan tugas, saya akan eh, tadi ya melakukan presensi atau daftar hadir kan selama ini kadang-kadang tidak sempat untuk memanggil satu-satu untuk apa rekapitulasi presensi ya selama waktu yang cukup, maka saya coba untuk memanggil rekan-rekan mahasiswa apakah hadir atau tidak. Nanti kan saya klik, oh hadir. Kalau tidak hadir, saya klik tidak hadir. Sekali lagi bagi teman-teman yang dimungkinkan untuk on kamera, saya mohon on kamera. Ya. Jadi etika untuk melakukan perkuliahan secara Zoom meeting itu adalah dengan on kamera. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan ya teman-teman mahasiswa, bukan menduga-duga bahwa kalau tidak on kamera mungkin saya menduga lagi kemana ini atau bagaimana. Kecuali memang kalau ada informasi misalnya wah sedang ada
ke kamar kecil dulu, atau belum sholat maghrib, yang mau sholat maghrib dulu, atau memang tidak dimungkinkan, sedang ada di jalan, sedang eh, menyupir misalnya, itu ya nggak masalah ya. Tapi sepanjang memang teman-teman mahasiswa standby di ruangan untuk tadi ya, untuk mengikuti Zoom meeting ini ya sebaiknya on kamera. Saya sendiri kalau memang eh, sepanjang Zoom itu dilakukan tuh selalu on kamera supaya nggak menduga-duga sedang di mana dan sebagainya. Oke ya. Jadi saya panggil dulu untuk daftar hadirnya ya. Sebentar. Ini terkait dengan kehadiran ya. Saya sudah ini buka ininya untuk presensi kelas ya. Eh, oke, saya panggil ini datanya menurut alfabetis ya. Ini Bang Ahmad Ihsan hadir. Hadir, Pak. Oke, saya checklist hadir. Ya, Oke, siap, Pak. satu Makasih. nggak apa ya. Selama ini kan nggak kita dari screenshot ya. Ya. Mas Adi Priyo Pambudi ada? Ada? Mas Adi Priyo Pambudi? Tidak hadir? Tidak hadir ya? Halo? Tidak hadir ya? Tidak hadir Mas sepertinya. Adi Pambudi tidak hadir. Oke, saya Iya, belum ada, Pak. belum kelihatan ya. Oke, Belum sebentar hadir, Pak. Ya. saya checklist tidak hadir dulu. Ya, absen. Mana sebentar. Oke. Bang Ali Sudrajat. Hadir, Pak. Oke, siap. Mbak Anggi Novianti. Hadir, Pak. Oke. Eh, Mas Bambang Permadiansah. Ada? Ada Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Salam. Oke. Kemudian Bang Berman Huta Barat. Hadir, Pak. Oke, siap. Kemudian Mas Damara Seflan Sirya. Ada? Damara, Bang Damara? Belum ada. Oke, bentar. Mas Dwi Panji Yuniardi. Ada Mas Dwi Panji? Belum Belum. hadir. Oke. Oke. Kemudian nih Famadia. Kalau ini Mas atau Mbak nih, Era Famadia. Hadir, Pak. Cowok, Oke, Pak. Mas Era ya. Oh iya, Mas Era. Oke, siap. Kemudian Mas Faras Naufal Zingga. Faras. Faras nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Oke. Mbak Tidak. Jelitza Andrea. Nggak ada? Oke. Ada Bang juga, Pak. Jeffrey Kurniawan. Bang Jeffrey Kurniawan juga belum hadir. Oke. Bang Julian Freddy Finaria. Hadir Pak. Ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada, oke. Sebentar. Mbak Keisha Yohana. Ada? Kesia Yohana. Belum ada. Oke. Mas Krisna Rahmat. Juga belum ada. Mas Lisdianto. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. ada.
Hadir ya, Mas Lisdianto. Oke. Mas Mardiansah. Halo, Mas Mardiansah. Belum ada. Oke. Mbak Mariani Sarah Binarti. Hadir Pak, selamat malam Pak. Oke. Mbak Maulina Hardianti. Ada. Maulina Hardianti. Belum ya, belum ada. Bang Muhammad Aryo Bimo Dwi Putranto. Ada? Bang Aryo Bimo? Belum ada. Mbak Meta Karunia? Ada Mbak Mutia, ada Mbak Meta. Ya, Mbak Meta Karunia? Belum ada. Oke. Ada Pak lagi Bang jalan. Mu- Lagi nyetir Udah aku. ada Pak, Ada udah ada Pak. Mbak Meta ada Mbak ya? Mbak Meta Oke. sama Mbak Mutia izin Pak, lagi off Ya. cam. Mereka udah hadir. Oh, ada hadir ya. Tapi off cam Off ya. cam. Iya, Mbak iya. Meta ada, Lagi di Mbak jalan. Mutia ada ya. Lagi Oke, nyetir Pak. oke, nggak masalah. Tadi Bang Aryo Bimo Dwi Putranto. Tidak ada Belum Pak, ada. tidak ada. Ya, Bang Aryo Bimo. Ada. Kemudian Bang Muhammad Agung Harsukar. Belum. Ya, tadi Mbak Mutia Karunia Wulan ada. Bentar. Mbak Nia Wahyu Ningsih. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Mbak Retno Santoro. Hadir Pak. Mbak Retno. Ada Pak. Hadir Pak. Oh, Hadir Pak. suaranya Mbak Retno. Halo, ada? Mbak Retno. Ada Pak. Hadir Pak. Retno Hadir Santoro. Pak. Cowok apa cewek? Hah? Cowok Pak, cowok. Cowok Pak. Cowok. Oh Pak, Cowok Pak itu. Mas Retno. Sorry. Halo Pak. Retno, Retno ya? Ada ya? Oke. Mas Rifko Yendi Sinaga, Hadir Pak. Bang Rifko. Hadir Pak, hadir. Oke, siap. Oke. Mbak Sari Rahmadani. Ada Mbak Sari Rahmadani? Belum ada berarti ya. Mas Sayuti. Hadir Pak. Oke, Mas Sayuti hadir. Mbak Siti Andinda Nurlia. Hadir Bapak. Hadir. Satunya mana? Ini Mbak ya, Mbak Sofiatul Islami. Ada Mbak Sofiatul Islami? Belum ada. Oke. Mbak Sri Utami? Hadir Bapak. Mbak Selamat Sri malam. Utami. Oke, ada ya. Selamat malam. Oke. Ada Bapak. Oke. Bang Suududin? Hadir ya. Bang Suududin? Ada itu Pak. Belum. Ada ya? Hadir Pak. Bang Masud hadir. Dan terakhir ini Mas Sarifudin. Hadir Pak. Oke, siap. Ya, itu semua yang sudah join di Zoom ini sudah saya panggil ya presensinya ya. Maaf Pak, Masih ada yang belum dipanggil? saya Pak, Jeffrey Pak. Ya, Pak. Jeffrey Pak. Halo. Oh, iya. Tadi saya panggil mungkin baru gabung ya? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Sorry telat Pak. Baru gabung. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah nggak apa. Saya klik ya hadir ya. Oke. Yang lain? Sudah semua. Oke, sudah semua ya. Oke, jadi ya kadang-kadang
perlu waktu juga untuk presensi satu-satu ya. Sehingga 2 minggu ke belakang saya hanya mendasarkan kehadiran dari teman-teman mahasiswa itu dengan screenshot. Dan sekarang ada kesempatan untuk memanggil satu-satu ya, hadir atau absen ya. Jadi presensi itu kan kehadiran. Kalau absensi ketidakhadiran, suka salah kaprah ya. Sudah absen belum? Padahal kalau absen kan ketidakhadiran. Yang bakunya adalah presensi ya, kehadiran. Bahwa kalau hadir, ya hadir. Kalau tidak hadir, absen. Itu ya. Ininya apa menu dari Big Bakrinya. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk persiapan tugas yang memang harus diberikan space waktu atau durasinya, maka ya untuk pertemuan kali ini saya memberikan tugas ya pribadi, tugas mandiri ya. Artinya setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk membuat makalah atau paper yang terkait dengan materi mata kuliah. Ya, artinya judulnya ya yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita. Ya, terserah mau mengangkat ya terkait dengan apa good corporate governance dari suatu perusahaan, membahas mengenai initial public offering bagi perusahaan-perusahaan atau emiten yang mau melakukan action corporation atau aksi korporasi berupa initial public offering dari perusahaan tertutup atau PT biasa menjadi PT terbuka, kan itu melalui suatu proses yang disebut dengan initial public offering. Dan itu juga merupakan suatu action corporation, ya, aksi korporasi untuk melakukan suatu hal yang terkait dengan korporasi, baik itu juga termasuk adalah merger penggabungan, consolidation atau peleburan maupun acquisition atau pengambil alihan. Ya, merger di gabungan, acquisition diterjemahkan sebagai peleburan walaupun sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai akuisisi ya, atau konsolidasi, sedangkan pengambil alihan atau acquisition itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai akuisisi. Terserah ya teman-teman mengambil tema yang mana ya. Intinya adalah saya share dulu ya terkait dengan itu, dan sudah saya upload juga di topik ke-11 terkait dengan sebentar. Saya buka dulu. Ya. Ini sebentar. Ininya harus ukurannya besar. Ya, ya. Jadi bisa terlihatkah? Bisa, Pak. Oke. Sudah kelihatan. Intinya waktu permintaan dari teman-teman mahasiswa ya sudah, sebagai pengganti kan libur di hari Rabu 27 November karena bertepatan dengan Pilkada serentak. Ya, sudah ada penggantinya, sudah Pak tugas saja. Tapi kan saya tidak melepas begitu saja memberikan tugas, tapi kan perlu ada arahan ya, petunjuk bagaimana nanti teman-teman mahasiswa untuk membuat tugas. Ya, jadi prinsipnya adalah tugasnya ini adalah tugas mandiri, tugas perorangan yang terkait dengan mata kuliah Ethics, Governance and Law in Business ya. Jadi kaitkan ya berbagai tema yang terkait dengan mata kuliah Ethics, Governance and Law in Business itu. Silakan ya, contohnya terkait dengan misalnya penerapan GCG, Good Corporate Governance pada suatu perusahaan ya. Silakan ya. Atau tadi aksi korporasi dalam rangka untuk melakukan penggabungan atau merger,
pengambil alihan atau acquisition atau peleburan atau consolidation. Itu terserah, silakan ya. Contoh yang bisa ini adalah misalnya untuk aksi korporasi dua perusahaan atau lebih ya, dalam konteks misalnya ada contoh kasus PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Bursa Efek Surabaya itu melakukan consolidation atau konsolidasi yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia atau peleburan ya, di mana pengertian atau definisi dari peleburan atau consolidation adalah dua perusahaan atau lebih ya yang melakukan peleburan di mana dua atau perusahaan tersebut demi hukum eksistensinya bubar dengan membentuk suatu perusahaan baru ya. BEJ dan BES melakukan aksi korporasi berupa peleburan dari dua perusahaan, kan definisinya dua atau lebih. Ini dua perusahaan ya, BEJ dan BES, di mana eksistensi dari BEJ dan BES itu bubar dengan membentuk perusahaan baru, yaitu BEI, Bursa Efek Indonesia ya. Jadi keberadaan atau eksistensi dari PT BEJ dan BES itu sudah bubar ya. Yang eksis adalah perusahaan baru, yaitu PT BEI, Bursa Efek Indonesia. Silakan, boleh saja teman-teman mengangkat isunya terkait dengan aksi korporasi berupa peleburan. Atau mungkin aksi korporasi yang lain, tadi ya, merger, kemudian akuisisi, atau terkait dengan aksi korporasi yang emitennya itu dari perusahaan tertutup mau terbuka, itu melalui proses IPO tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, perlu melakukan suatu initial public offering, di mana uh, uh, dalam rangka untuk ya melakukan initial public offering, emiten adalah perusahaan yang mau go public, itu ada kewajiban-kewajiban yang memang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Antara lain adalah bahwa emiten itu harus menerbitkan yang disebut sebagai prospektus ya, baik prospektus lengkap maupun prospektus ringkas. Kalau prospektus lengkap itu kan semua data-data dari profile dari emiten itu ada di situ ya, baik itu dari para ya para profesi penunjang pasar modal. Siapa saja profesi penunjang pasar modal? Antara lain adalah advokat. Advokat apa kepentingannya dalam rangka untuk initial public offering, yaitu membuat pendapat hukum atau legal opinion. Jadi ada kewajiban bagi emiten untuk tadi ya meminta konsultan hukum, dalam hal ini adalah advokat yang berprofesi sebagai konsultan hukum pasar modal, untuk memberikan pendapat hukumnya ya atau legal opinionnya, di mana legal opinion ini ada dalam prospektus lengkap. Ya misalnya ya PT Asa Internasional mau melakukan suatu initial public offering dengan menjual efek yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia. Efeknya itu baik berupa saham atau derivatifnya, yaitu HMETD, hak memiliki efek terlebih dahulu, maupun obligasi ya. Bagi masyarakat yang mau membeli efeknya berupa saham, tentu haknya mendapatkan capital gain ya, selisih dari harga beli dan harga jual ya. Misalnya pada hari ini masyarakat membeli saham PT Asa Internasional di mana per lembarnya misalnya Rp1.000, kemudian besok misalnya PT Asa Internasional sahamnya melonjak menjadi Rp2.000, berarti masyarakat
yang membeli saham di Bursa Efek Indonesia itu mendapatkan capital gain-nya adalah Rp1.000 per lembar. Kalau belinya 1.000, berarti 1.000 kali 1.000 mendapatkan capital gain-nya adalah Rp1 juta. Ya, kan fluktuatif. Ya bisa saja hari ini Rp1.000 per lembar sahamnya, besok mungkin anjlok menjadi 800 atau 500 kan gitu. Tergantung pada faktor-faktor eksternal dan internal dari emiten tersebut, ya. Dan bagi masyarakat yang membeli efeknya berupa obligasi, obligasi adalah surat utang. Ya, emiten butuh modal, ya, dengan menjual surat utang yang disebut sebagai obligasi, ya. Jadi hak dari pemegang obligasi adalah mendapatkan bunga yang sudah ditentukan, flat, ya. Misalnya per periode 6 bulan sekali akan mendapatkan bunga 10%, ya. Ya sudah, tidak melihat dari fluktuatif nilai saham, ya, baik itu perusahaan rugi atau apa, tapi hak dari pemegang obligasi adalah mendapatkan bunga. Ya, kalau mau bermain aman, ya, bermain obligasi, ya, tidak melihat fluktuatif harga saham dan ruginya perusahaan tersebut, ya. Haknya adalah mendapatkan bunga. Tapi kalau bermain saham itu gambling, ya, fluktuatif. Tergantung pada saat beli dia sekian, kemudian besok atau lusa melonjak atau turun. Nah, ini adalah kalau masyarakat ingin tadi ya membeli efek yang ditawarkannya itu berupa saham di pasar modal. Itu bisa diangkat juga, ya. Atau ya terkait dengan tadi ya penerapan program CSR pada PTX misalnya. Nah, tentu kalau memang eh, isu yang diangkat terkait dengan penerapan TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan dari suatu perusahaan, ya, perusahaannya adalah misalnya perusahaan X, ya sudah, berarti nanti judulnya adalah penerapan CSR pada PTX, ya. Untuk nanti isi atau komposisi dari tugas tersebut adalah ya idealnya lah ya bahwa ya perlu ada cover tentunya, kata pengantar, daftar isi, dan bab satunya itu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi ya latar belakang, ya, latar belakang, kemudian maksud dan tujuan kita membuat makalah, ya, latar belakang terkait dengan bahwa ya dalam rangka untuk pelaksanaan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam itu wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya. Walaupun misalnya dari ketentuan itu sudah ditentukan, tetapi misalnya kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT itu belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi ada gap, ya. Dalam tataran normatifnya ada ketentuan, tetapi dalam tataran empirisnya, ya, kenyataan di lapangan, ya belum semua perusahaan melaksanakan TJSL tersebut. Nah, ini kan legal issue yang perlu diangkat, ya, untuk dilakukan suatu kajian atau penelitian. Dalam rangka ini tugas pribadi atau tugas mandiri yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Gimana ini, ya, problematikanya? Ada apa? Padahal ada ketentuan, ada norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi kenyataan di lapangan ya tidak bisa dijalankan, ya. Jadi antara dasen dengan dasolen, antara tataran normatif dengan tataran empiris, antara law in book dengan law in action, antara harapan dan kenyataan itu ada gap, ada perbedaan. Nah, itu yang menarik untuk dikaji, ya. Kenapa? Ya, tentu ada berbagai faktor, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan tidak terlaksananya program TJSL ini. Nah, itu bisa diangkat, ya. Jadi pendahuluan itu latar belakang, maksud dan tujuan, kalau perlu ada rumusan masalah atau identifikasi masalah. Bab 2-nya itu berisi tinjauan pustaka, tinjauan umum
tadi kalau membahas mengenai penerapan CSR pada PTX, ya berarti eh, pada bab 2-nya itu adalah terkait dengan tinjauan umum, tinjauan pustaka, ya pengertian-pengertian dari PT itu sendiri, ya menurut para pakar, menurut Undang-Undang 40 tahun 2007, kemudian terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu ada pengertian-pengertiannya, ada pendapat-pendapat dari para pakar, itu bisa di bab 2, ya, dalam tinjauan pustaka, tinjauan umum. Kemudian bab 3-nya itu analisis dan pembahasan, ya terkait dengan objek yang kita teliti, objek yang akan kita kaji, ya terkait tadi misalnya penerapan TJSL atau CSR pada PTX, ya di Jakarta misalnya. Nggak apa-apa menyebutkan suatu nama PT, nggak masalah sepanjang memang tidak ada yang dirahasiakan. Nah, tapi untuk hal tertentu kadang-kadang ada PT yang tidak mau diekspos terkait dengan publikasi atau tulisan dari tugas mahasiswa, ya misalnya dengan menyamarkan PT XYZ misalnya, yang nggak masalah, ya. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan CSR tadi, itu akan sangat senang bahwa perusahaannya itu diangkat dan dipublikasikan bahwa dia sudah menerapkan program CSR yang diamanatkan dalam pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, itu bisa diangkat, ya. Jadi analisis dan pembahasannya terkait dengan PT XYZ itu, ya, di situ di dalamnya nanti ada riwayat singkat dari PT XYZ sendiri, kemudian mekanisme pelaksanaan CSR pada PT XYZ itu, kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh PT XYZ dan upaya atau solusi dari kendala yang dihadapi dalam rangka untuk menerapkan CSR pada PT XYZ. Nah, itu baru disimpulkan, ya. Kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan atau identifikasi masalah. Misalnya rumusan masalahnya 2, ya. Bagaimanakah ketentuan terkait dengan TJSL atau CSR pada menurut Undang-Undang 40/2007, ya. Jawab, kesimpulannya kan dianalisis bab 3 itu. Ketentuan dalam Undang-Undang 40/2007 begini. Kemudian peraturan pelaksananya berupa PP 47 tahun 2012 begini, ya. Nah, kemudian yang kedua, kendala yang dihadapi dalam penerapan TJSL atau CSR-nya begini, ya. Solusinya bagaimana, ya. Jadi ada kendala, ada permasalahan, tentu harus ada solusinya. Jangan sampai mengangkat permasalahan saja, tapi kita tidak memberikan solusi atau upaya penyelesaian dari kendala-kendala yang ada. Baru kita simpulkan, ya. Kesimpulan sekali lagi adalah jawaban dari identifikasi atau rumusan masalah. Dan tentu, ya, setelah semuanya dibuat, isinya ya dari bab 1 sampai bab 4 itu ketentuannya adalah minimal 20 halaman. 20 halaman itu adalah tidak termasuk kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Hanya isinya, ya, bab 1 sampai bab 4. Mungkin kalau tesis di Bakri 5 bab, ya 5 bab. Ini kan tugas saja, ya. Kayak di Universitas Papua misalnya, ya. Untuk tesis maupun skripsi terdiri dari 5 bab. Tapi untuk tugas lebih sederhana, cukup 4 bab saja, ya. Kalau ini kan di bab 3 itu objek penelitiannya, baru analisis dan pembahasan di bab 4, ya. Bab 5-nya kesimpulan dan saran. Kalau tugas cukup 4 bab, ya. Yang minimal 20 halaman, ya. Di luar cover kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka, ya. Jadi kemudian, ya, untuk referensinya, ya, sumber pustakanya itu minimal, ya, 15 sumber. Sumbernya ini kan dari berbagai referensi, nggak hanya buku, tetapi juga
utamanya adalah dari jurnal ilmiah, baik itu nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional bereputasi, misalnya terindeks Scopus, baik Q1 maupun sampai Q6. Sama untuk jurnal nasional, itu referensinya baik itu pada Sinta 1 atau sampai dengan Sinta 6. Silakan ya. Minimal 15 sumber referensi ya. Buku misalnya ada 5, kemudian yang 10-nya itu jurnal, ya, artikel pada suatu jurnal ilmiah yang tentu ya, yang jurnalnya itu yang relevan, yang memang publish dalam skup bidang hukum ekonomi bisnis atau yang terkait dengan ya etika bisnis. Kan ada jurnal-jurnal yang memang skupnya mengerucut pada pembahasan mengenai etika bisnis, mengenai hukum bisnis, ya, atau mengenai ya terkait dengan good corporate governance. Itu bisa diambil jurnal-jurnal yang atau buku-buku yang terkait dengan tema yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa, ya. Spasinya 1,5, ya. Kertasnya ukuran A4, margin kiri atas itu 4, kanan bawah itu 3 ya. 4, 3, 4, 3 ya. Atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3 ya. Sumber kutipan kalau memang ilmu sosial manajemen misalnya itu biasanya endnote ya, bukan footnote. Tapi kalau hukum itu footnote, catatan kaki. Karena kenapa? Kalau catatan kaki itu lebih lengkap karena langsung misalnya mengutip suatu sumber dari buku misalnya, ya jelas siapa pengarangnya, ada nama pengarangnya misalnya Andi Hamzah, judul bukunya tertara, kemudian dalam kurung atau impresum tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Dalam aplikasi di Word itu kan ada reference, footnote, otomatis nomornya muncul ya. Biasanya juga tergantung pada apa template atau gaya selingkung dari kampusnya ya. Apakah memang kalau footnote-nya itu di nomor footnote-nya itu sejajar di sebelah kiri atau menjorok ke dalam, sedangkan baris berikutnya itu sisi kiri ya. Biasanya kalau yang memang apa yang terkait dengan tulisan karya ilmiah hukum ya, nomor footnote-nya menjorok ke dalam 7 ketuk, baris berikutnya di sisi kiri. Atau ada juga yang memang nomor footnote-nya sejajar sebelah kiri semua. Ya, kalau ilmu-ilmu sosial lainnya seperti manajemen, misalnya teman-teman yang biasanya menggunakan EndNote atau BodyNote, ya silakan, nggak masalah. Ya, biasanya kalau EndNote atau BodyNote itu kan setelah mengutip sumber dari referensi yang dikutip, langsung disebutkan dalam kurung, hanya nama, kadang-kadang nama belakang saja, atau nama lengkap, kemudian koma, tahun terbitnya buku atau jurnal, kemudian titik 2, halaman yang dikutip. Itu kalau EndNote atau BodyNote yang langsung ada pada apa kalimat ya, yang menyatu dalam kalimat. Kalau footnote kan ininya di bawah ya, ada bawah buku bahwa kutipan ini dikutip dari bukunya tadi Andi Hamzah mengenai pidana korporasi misalnya, kurung buka, tempat terbitnya Jakarta, titik 2, penerbitnya adalah misalnya ini apa, Raja Grapindo Persada, tahun terbitnya 2020, kurung tutup, halaman yang dikutip ya. Biasanya disingkat dengan HLM
atau hal saja boleh ya. Halaman yang dikutip 5 HLM.5. Nah, itu footnote ya. Tapi sekali lagi, biasanya kalau teman-teman dari manajemen ya, yang saya lihat di kampus Pakuan ada FEB S1-nya itu, atau S2 dan S3 di Pakuan ya, ilmu manajemen itu biasanya pakai EndNote ya. Dikutip langsung disebutkan penulisnya, koma, tahun terbitnya, dan langsung halamannya. Jadi simple, kurung, nama penulis, tahun diterbitkannya jurnal atau buku, dan halaman yang dikutip. Titik 2, halaman yang dikutip, sudah cukup. Ya, terserah ya. Biasanya teman-teman untuk mengutip sumber referensi atau mensitasi ya, mengutip atau mensitasi dari kutipan yang kita kutip itu harus disebutkan supaya kita nggak dianggap sebagai plagiarisme ya, telah melakukan plagiarisme ya. Tapi kalau kita menyebutkan sumbernya, kita tidak dicap sebagai orang yang melakukan plagiarisme karena kita menyebutkan sumbernya. Itu etika dalam melakukan penulisan karya ilmiah begitu ya, harus menyebutkan sumber referensinya, dari mana kita mengutip kalimat atau statement tersebut, harus disebutkan supaya kita tidak dinyatakan melakukan plagiasi, padahal itu adalah statement adalah si X, tapi oleh kita tidak disebutkan sumbernya. Berarti kita telah melakukan plagiasi terkait dengan statement atau pernyataan dari pakar atau seseorang yang sudah memberikan pernyataan dalam suatu sumber referensi, dan kita mensitasinya tetapi tidak menyebutkan sumbernya. Kita mengutipnya tapi tidak menyebutkan sumbernya. Itu dapat dikategorikan sebagai orang telah melakukan plagiasi. Oleh karena itu harus menyebutkan ya dari mana kutipan itu kita ambil, itu ya. Jadi itu intinya, bahwa komposisinya terdiri dari 4 bab ya, minimal 20 halaman, di luar kata cover, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka ya. Ini sekali lagi bahwa tugas itu dibuat dalam format atau bentuk PDF ya, dalam satu file. Jadiin satu file semua ya. Misalnya ada 30 halaman ya, satu file 30 halaman itu ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, dibuka sekarang ini, rumahnya ada di topik ke-11 ya. Jadi mulai dibuka ya, misalnya sejak pukul 18.30 hari ini ya, silakan kalau besok sudah selesai tinggal bisa upload ke topik ke-11 ya. Di situ ada topik mengenai tugas mandiri ya, maka harus diuploadnya di topik ke-11 di LMS Big ya, itu. Nah, saran sebaiknya memang ya tentu dalam rangka untuk ini ya, untuk mengangkat institusi, untuk mengangkat prodi, untuk mengangkat reputasi dosen itu sendiri. Biasanya setiap dosen itu memang harusnya mewajibkan setiap mahasiswanya itu dalam membuat karya ilmiah yang baik yang dipublikasikan atau tidak, tapi utamanya kalau yang karya ilmiah dipublikasikan itu untuk mengutip atau mensitasi karya dosennya ya. Ya, ya, tentunya ya, misalnya kemarin ya Pakuan termasuk, misalnya kita dicontohkan ya Pakuan saja ya, sama seperti Bakri sudah akreditasinya unggul, Pakuan juga sudah unggul, dan kemarin ada berita bahwa Pakuan sebagai PTS yang masuk top 10 ya, 10 besar PTS di Indonesia yang
skor Sintanya tertinggi ya, 10 PTS di Indonesia yang skor Sintanya tertinggi. Kenapa ya? Karena tadi ya dosen-dosennya misalnya sering mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal nasional terakreditasi Sinta, baik Sinta 1 maupun sampai dengan Sinta 6. Itu kan ada pemeringkatan yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan kategori PTS, ada kategori PTN, nanti juga ada kategori perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang misalnya publikasi ilmiah di Sintanya itu tinggi, ya. Nah, kemarin ada pemeringkatan terkait dengan PTS yang skor Sintanya tertinggi dari 10 PTS di Indonesia, ya. Aku masuk 10 besar, ya. Yang pertama adalah ini ya, TELU, Telkom University, kemudian ada ini BSI, ada UI Jogja, ya, dan sebagainya, ya. Jadi Sintanya itu perlu ya untuk reputasi institusi maupun dosen yang bersangkutan. Kalau saya sih, kalau memang teman-teman ada yang memang mensintasi ya terkait dengan tugas dari artikel-artikel yang publish, baik di book dengan tema atau bahasan dalam tugas ini, silakan ya. Nanti poinnya akan lebih maksimal ya. Tetapi kan saya tidak mengharuskan bahwa dalam suatu jurnal, tidak ya. Harapannya sih kalau memang memungkinkan karya kita itu termonumentalkan dan terpublikasikan dalam OJS, Open Journal System. Jadi siapapun orang di seluruh dunia itu bisa membaca karya kita. Tugas kita itu adalah karya kita. Maka memang ya, kita itu termonumentalkan. Ya, anak cucu kita nanti suatu saat bisa membuka internet, oh ada tulisan orang tua kita, kakek kita, gitu. Kita sebagai anak cucu ya, kalau anak bisa melihat, oh anak-anak kita bisa melihat bahwa kita pernah menulis, cucu kita juga pernah melihat, membuka di OJS itu kita pernah menulis suatu karya ilmu yang terpublikasikan dalam OJS, Open Journal System. Siapapun bisa mengaksesnya, bisa membaca, dan itu bisa menjadi wawasan bagi masyarakat terkait dengan ide-ide kita yang kita tuangkan dalam tugas tersebut. Ya. Walaupun ini juga nanti dengan misalnya ada kewajiban bagi mahasiswa S2 sebelum sidang tesis itu ada kewajiban untuk memiliki publikasi, ya, minimal misalnya jurnal nasional terakreditasi Sinta berapa, tergantung ya. Kalau di Pakuan misalnya S2 ya itu eh, kalau mau yudisiumnya cum laude itu selain IPK-nya memenuhi ketentuan kementerian, misalnya 376 itu sudah dikategorikan cum laude dengan masa studi kalau S2 itu tidak lebih dari 2 tahun, tetapi juga ada syarat khususnya sudah memiliki publikasi jurnal Sinta 2. Baru bisa diberikan yudisium itu cum laude atau dengan pujian. Tetapi kalau IPK-nya memang sudah memenuhi kriteria sebagai mahasiswa dengan yudisium dengan pujian atau cum laude, misalnya 3,8, itu kan sudah cum laude atau dengan pujian, tetapi ada syarat khusus yang ditentukan dalam perguruan tinggi tersebut bahwa yudisium akan diberikan dengan sebutan dengan pujian atau cum laude apabila mahasiswa telah memiliki publikasi suatu jurnal. Tergantung kepada kebijakan dari kampus tersebut. Ya, ya, ada yang tidak mensyaratkan demikian, ya berarti memang kalau masa studinya tidak lebih dari 2 tahun dalam konteks S2 ya magister, ya, kemudian juga IPK-nya ya minimal 376, maka mahasiswa tersebut sudah memilih atau mendapatkan yudisium dengan pujian atau cum laude.
Itu tergantung ya pada kebijakan dari perguruan tinggi tersebut. Dengan tadi ya, mungkin ada kebijakan-kebijakan itu dalam rangka juga ada kepentingan dari institusi perguruan tinggi yang supaya pemeringkatannya itu meningkat ya, yaitu tadi dengan mewajibkan mahasiswa punya publikasi ya. Dan punya publikasi ada pemeringkatan dari kampus ya, seperti Pak Kun mungkin ada kewajiban publikasi sehingga masuk top 10 di kalangan perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta di Indonesia. Mungkin perguruan-perguruan tinggi lain juga dalam rangka untuk ya mencapai reputasi itu juga ada kebijakan-kebijakan yang memang misalnya mengharuskan mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Bakri ini sebelum sidang proposal atau sidang tesisnya itu harus punya publikasi. Ya, silakan ya. Itu tergantung pada kebijakan dari kampusnya ya, yang memang apakah tanpa harus ada publikasi tetapi masa studinya memang tidak lebih dari 2 tahun, kemudian IPK-nya 276, berarti memang yudisiumnya sudah dapat dikatakan dengan sebutan pujian atau cum laude. Itu ya. Oke, ini sekali lagi diupload di topik ke-11 ya, topik sekarang ada topik ke-11 yang memang rumahnya ada di topik 11. Jadi teman-teman kalau sudah selesai besok, lusa, minggu depan atau pertengahan Desember silakan ya, tugasnya itu di format dalam bentuk PDF, diupload ke rumahnya adalah di topik ke-11 yang deadline-nya hari Rabu 18 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Itu ya. Jadi silakan kalau mau mengutip itu lebih bagus ya. Saya lihat tugasnya mengutip karya saya, tentu secara subjektif saya akan memberikan nilai lebih bagi teman-teman mahasiswa yang mengutip karya dosennya. Mungkin dosen-dosen lain juga ada yang menghimbau demikian ya, tapi tidak selalu ya. Silakan nih, tergantung temanya ini ada hubungannya enggak ya. Jangan sampai dipaksakan padahal mengangkat isunya bukan yang terkait dengan tulisan dosen itu, tapi dipaksakan bahwa harus mengutip padahal tidak ada kaitannya ya. Jadi kalau memang terkait dengan legal issue yang diangkat atau tema-tema yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa silakan ya, misalnya mengutip mau terkait dengan transaksi bisnis di sektor jasa keuangan, baik itu lembaga pembiayaan, asuransi, perbankan. Nah, itu bisa mengutip terkait dengan bahwa di dalam transaksi bisnis di sektor jasa keuangan kan itu ada klausula-klausula baku yang merugikan konsumen misalnya ya. Terkait dengan misalnya pelaku usaha jasa keuangan misalnya di perusahaan pembiayaan atau kita kenal dengan leasing, di mana dalam perjanjian bakunya, perjanjian standar, artinya perjanjian yang memang sudah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa mengkompromisikan atau menegosiasikan isi pasal-pasal tersebut dengan konsumen. Sudah disiapkan secara sepihak. Maka perjanjian pembiayaan dan perjanjian di sektor jasa keuangan lainnya itu memang merupakan suatu perjanjian baku, perjanjian standar yang memang sudah disiapkan dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas. Kalau ada negosiasi segala macam, kapan jadinya ya nggak efektif. Maka demi untuk efektivitas dalam transaksi bisnis ini, maka sudah disiapkan ya format perjanjian yang disiapkan oleh hanya pelaku usaha. Isi-isi pasalnya sudah diatur sedemikian. Konsumen atau debitur tidak bisa bernegosiasi terkait dengan isi pasal-pasalnya. Harusnya dalam suatu perjanjian, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu kausa atau sebab yang halal. Ya, adanya kesepakatannya para pihak harus sepakat untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Ya kalau seimbang sih pasti harus ada tadi ya, penentuan itu
ditentukan kesepakatan dari para pihak. Tapi kalau terkait dengan perjanjian baku, ya, itu memang sudah ditentukan hanya satu pihak. Pihak lain ya tidak bisa bernegosiasi untuk mengatur atau mendiskusikan isi dari pasal tersebut. Karena perjanjian baku atau standar kontrak ini sering dikenal dengan take it or leave it agreement. Ya, take it itu suatu perjanjian yang kalau mau take it, ambil, artinya tanda tangani ya perjanjian tersebut, misalnya dalam perjanjian pembiayaan ya, di mana ada salah satu pasal, misalnya pasal 15 yang menentukan apabila debitur atau konsumen tidak membayar angsuran 2 kali berturut-turut, maka unit kendaraan tersebut akan ditarik. Nah, tentu sekali lagi bahwa klausula ini adalah klausula yang merugikan konsumen. Tapi tercantum, mau tidak mau, kalau konsumen mau, ya take it, tanda tangani, walaupun ada klausul atau pasal yang merugikan konsumen. Merugikan di sini kan bisa saja ya, dalam tenor 36 bulan atau 3 tahun, ya, untuk mengambil misalnya 1 unit kendaraan, karena ketidakmampuan dari masyarakat atau konsumen untuk membeli secara tunai, maka ada pihak ketiga yang mau membantu, yaitu perusahaan pembiayaan atau leasing, ya, di mana misalnya konsumen hanya memiliki uang misalnya 20 juta, tetapi ingin memiliki mobil yang harganya 100 juta, itu dimungkinkan, ya. Jadi kalau nunggu nabung kekurangan 80 juta, yang misalnya dari gaji UMP-nya, misal 5 juta, disisihkan 1 juta, kan harus nunggu misalnya tadi 20 juta, ini 80 juta, 80 bulan dulu ya. Misalnya disisihkan sebulannya 1 juta, itu kalau bisa menyisihkan ya. Ya, kadang-kadang untuk kebutuhan sehari-hari sudah pas-pasan ya. Nah, kalau memang ada alokasi disisihkan 1 juta 1 bulan untuk bisa membeli unit kendaraan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai konsumen, itu tunggu 80 bulan dulu. Ya, 80 bulan ke depan mungkin harga mobilnya nggak 100 juta lagi akan naik kan. Nilai tukarnya itu akan mengalami penyusutan ya. Jadi 80 bulan itu sekitar 7 atau 8 bulan ya, 7 tahunan atau 8 tahun, 7 tahun lebih ya. 7 tahun ke depan mungkin harga mobil tersebut nggak lagi 100 juta, mungkin ada peningkatan jadi 150 atau 120 ya. Jadi dimungkinkan dengan 20 juta masyarakat atau seseorang bisa memiliki kendaraan ya. Nah, ada mana ya dibantu oleh perusahaan pembiayaan atau leasing. Leasing sudah menentukan ya, apabila 2 bulan berturut-turut tidak bayar angsuran, maka unit itu akan ditarik. Nah, ini kan klausul yang merugikan. Merugikan di sini kan ada kalanya misalnya dalam tenor 36 bulan, 3 tahun untuk tadi ya pembayaran kewajibannya, utang pokoknya misalnya kurang 80 juta ya. Berarti setiap bulannya misalnya 3 juta dicicil selama 36 bulan. Nah, cicilan pertama sampai cicilan ke-30 oke ya, tidak ada masalah. Konsumen atau debitur itu tidak masalah, dia melaksanakan prestasinya atau kewajibannya membayar angsuran selama 30 bulan berturut-turut secara tertib ya. Tapi pada cicilan ke-31 dan ke-32 ya, ternyata si konsumen ini tidak mampu untuk bayar angsuran dikarenakan misalnya kerjanya di PHK atau usahanya sedang kolaps ya, boro-boro untuk bayar angsuran 3 juta per bulan, untuk makan sehari-hari pun ya masih kurang karena tadi di PHK atau usahanya kolaps, sehingga ya untuk bayar angsuran saya tidak cukup, maka pada angsuran ke-31 dia belum bayar, 32 juga belum bayar, sehingga nunggak 2 bulan berturut-turut. Maka sesuai dengan perjanjian pembiayaan
di mana ada suatu klausul atau pasal yang menyatakan apabila 2 bulan berturut-turut wan prestasi atau ingkar janji, maka unit itu akan ditarik. Nah, ini adalah perjanjian baku, kontrak standar atau standar kontrakten dalam bahasa Belandanya, ya. Di mana tadi prinsipnya adalah take it, kalau mau silakan tanda tangani. Ya udah, saya butuh, nggak apa-apa, saya punya 20 juta pengen punya mobil, walaupun ada klausul tadi kalau 2 bulan berturut-turut nunggak akan ditarik. Ya udah, saya tanda tangani, take it, ambil, ya, tanda tangani, setujui, ya, atau or leave it agreement, or leave it agreement, ya, take it or leave it agreement. Kalau tidak, tinggalkan, ya. Oh, saya nggak setuju nih, ada pasal 15 ya misalnya yang menyatakan kalau 2 bulan berturut-turut konsumen menunggak atau wan prestasi, unit akan ditarik. Wah, nggak mau saya, ini ada klausul atau pasal ini, kata perusahaan. Kalau nggak mau, ya silakan tinggalkan, ya, leave it, ya, tinggalkan, nggak usah tanda tangani, ya. Berarti tidak terjadi transaksi, ya, jual beli kendaraan secara angsuran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing. Ya, itu. Kalau mau tanda tangani, setujui, walaupun ada pasal-pasal yang merugikan konsumen. Kalau tidak mau, leave it, tinggalkan. Dengan leave it tersebut, ya sudah, ya tidak terjadi, ya, perjanjian, dan tentu, ya, apa yang diharapkan oleh konsumen ya tetap tidak memiliki barang yang diinginkan karena dia tidak setuju. Saya nggak setuju, ya sudah, kalau nggak setuju ya sudah. Ya, berarti tidak ada harapan dia bisa memiliki kendaraan tersebut. Ya, walaupun harus untuk beli secara tunai itu harus bersusah payah juga, ya, ngumpulin, menyisihkan uang untuk pembelian kendaraan secara tunai karena kemampuan daya beli masyarakat itu berbeda, ya. Tapi dari eh, daya beli yang berbeda itu dimungkinkan masyarakat bisa membeli barang yang diinginkan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan, ya. Dan ini juga terkait karena eh, objeknya dalam perjanjian pembiayaan itu adalah benda bergerak, yaitu kendaraan, maka itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, ya, di mana terkait dengan objek fidusianya itu kan sudah diikat dalam akta fidusia. Jadi harusnya selain perjanjian di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan, pelaku usaha juga harus menuangkan, ya, jaminan fidusianya dalam akta fidusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris, ya, di apa, dituangkan dalam akta notaris. Kewajiban dari Undang-Undang 4299 tentang jaminan fidusia bahwa jaminannya itu harus diakta fidusiakan, ya. Setelah dituangkan dalam akta fidusia, kemudian didaftarkan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Tapi sekarang HAM sudah pisah sendiri. Kementerian Hukum, ya, Kanwil Kementerian Hukum di setiap ibu kota provinsi, ya. Misalnya di wilayah Jawa Barat itu ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Jakarta nomor 17 Bandung, ya. Itu didaftarkan, ada kantor pendaftaran fidusia, sehingga nanti dengan didaftarkan aktenya itu akan mendapatkan sertifikat fidusia. Maka dengan sertifikat fidusia itu ada irah-irah. Irah-irah itu adalah layaknya seperti putusan pengadilan yang berbunyi kepala putusannya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti adalah bisa dieksekusi, ya, jaminannya itu. Nah, atas dasar itu maka perusahaan pembiayaan atau leasing meminta pihak ketiga, baik itu debt collector maupun mata elang, untuk menarik unit, ya, yang ada di tangan pihak konsumen, karena konsumennya wan prestasi, tidak bayar 2 bulan berturut-turut sesuai dengan ketentuan pasal 15 dari contohnya dalam perjanjian pembiayaan, maka unit itu ditarik, ya, sesuai dengan perjanjian kan ditarik, di mana perusahaan pembiayaan ini
meminta pihak ketiga yaitu debt collector atau mata elang untuk menarik tersebut. Nah, ini kan eh, dimungkinkan penarikan ini eh, melanggar menurut jurisprudensi Mahkamah Agung ini telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 KUHP ya, karena merampas begitu saja unit yang ada di tangan pihak konsumen ya. Berarti ini menimbulkan tadi ya perbuatan yang tidak menyenangkan. Contohnya tidak menyenangkan apa? Unitnya ada di rumah misalnya ya. Karena tidak eh, karena 2 bulan berturut-turut tidak membayar, maka perusahaan pembiayaan atau leasing ini meminta bantuan pihak ketiga, misalnya debt collector, untuk menarik unit tersebut. Ya, oh posisinya ada di rumah, didatangilah oleh pihak ketiga debt collector atau mata elang untuk mengambil unit tersebut. Ya, dari debt collector memaksa untuk ditarik, ya, dibawa, ya, ditarik, ya dari pihak konsumen tetap mempertahankan. Jadi saling mempertahankan, akhirnya timbul keributan. Akhirnya banyak tetangga yang keluar. Ada apa ini ribut-ribut? Ternyata misalnya ada tetangga yang julid, oh pantesan beli mobil kredit, ya wajarlah nunggak ditarik. Nah ini kan bagi tetangga yang julid yang memang tidak senang pada konsumen tersebut atau orang tersebut, ini kan menjatuhkan harga diri dari si konsumen tersebut di mata tetangganya, ya. Jadi apa ya dibully, bukan dibully ya, misalnya pantesan mobil boleh kredit dan nggak bayar pula kan begitu. Atau bisa saja eh, yang debiturnya adalah orang tuanya dibawa oleh anaknya ke kampus, misalnya kuliah, atau anaknya jemput ceweknya mau nonton di bioskop, tiba-tiba di jalan ditarik karena mobilnya ini nunggak 2 bulan. Nah ini kan harga diri cowok di depan ceweknya itu jatuh. Maka ini bisa dilaporkan sebagai suatu perbuatan yang tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 KUHP. Ya, dilaporkan bisa pelaku usaha maupun ya perusahaan pembiayaan atau leasing, atau ya debt collector itu dilaporkan terkait dengan adanya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu ada jurisprudensinya di tahun 89. Atau sekarang sudah ada putusan MK, Mahkamah Konstitusi, terkait dengan uji materi dari Undang-Undang 42 tahun 99, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang itu siapa? Apakah leasing, apakah debt collector, atau mata elang? Ya, maka putusan MK nomor 18 tahun 2019 bahwa untuk mengeksekusi jaminan fidusia, penarikan tersebut harus dengan putusan pengadilan. Jadi harus meminta penetapan putusan pengadilan, nanti pengadilan yang akan mengeksekusi melalui jurusitanya, bukan pihak ketiga, debt collector atau mata elang. Ya, jadi pengadilan yang akan mengeksekusinya, tidak sembarangan unitnya itu ditarik oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Maka putusan MK itu menyatakan harus melalui putusan penetapan pengadilan, yang menarik unitnya itu adalah jurusita pengadilan. Ini kan dalam rangka untuk perlindungan konsumen. Ya silakan ajukan penetapan atau eksekusinya ke pengadilan. Kalau memang nanti pengadilan memberikan perkara, dalam hal ini adalah jurusita pengadilan, unit itu akan ditarik, gitu, ya. Dan putusan di tahun 2021 bahwa piat eksekusi atau permohonan eksekusi itu sebagai alternatif, ya, dimungkinkan kalau memang konsumennya itu dengan sukarela menyerahkan unitnya itu kepada perusahaan pembiayaan atau leasing, ya nggak perlu minta eksekusi. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam tenor 36 bulan, kemudian si konsumen baru bayar 2 kali, ya cicilan pertama nggak masalah, cicilan kedua nggak masalah. Nah, pada saat cicilan ketiga dan keempat, nunggak. Nunggak ini karena tadi salah satunya misalnya di PHK, atau usahanya sedang kolaps, ya maka dia tidak mampu lagi untuk bayar cicilan selanjutnya. Ya, nggak kebayang ya untuk sisa yang 34 bulan ke depan itu mau bayar pakai apa, ya.
karena tadi dia di PHK atau usahanya sedang kolaps, boro-boro untuk mikirin cicilan untuk makan saja ini kan eh, belum ada kepastian ya dari mana karena di PHK atau usahanya kolaps tadi. Maka dia secara sukarela misalnya menyerahkan unitnya ini ke perusahaan pembiayaan atau leasing. Maka perusahaan pembiayaan atau leasing itu tidak perlu lagi meminta fiat eksekusi karena konsumennya secara sukarela menyerahkan unit tersebut. Tapi kalau tidak secara sukarela tetap bertahan, ya mau tidak mau, ya perusahaan pembiayaan atau leasing itu harus meminta fiat eksekusinya ke pengadilan. Itu ya, antara lain terkait dengan misalnya apa perlindungan hukum di sektor jasa keuangan, khususnya perusahaan pembiayaan. Sekali lagi bahwa sektor jasa keuangan kan itu ada perusahaan asuransi, perbankan, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, itu ya. Contoh kalau dalam perusahaan pembiayaan eh, bisa diangkat isu itu dan bisa misalnya mengutip artikel saya yang terbit di PJIH, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum. Silakan ada kalimat-kalimat atau statement atau paragraf yang dikutip silakan buka ya. Atau di kalau terkait dengan ini ada ya di buku Bunga Rampai yang memang bisa diakses misalnya. Kadang-kadang suka saya sih linknya ini mudah-mudahan pernah bisa diakses kalau memang mau mengutip referensi dari karya dosennya misalnya atau enggak selalu ya silakan aja referensi-referensi yang terkait dengan tema yang kita angkat. Ini ada terkait dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas ya. Karena dalam suatu PT kan ada pemegang sahamnya minimal 2 di mana dimungkinkan dari pemegang saham itu ada pemegang saham mayoritas, ada juga pemegang saham minoritas. Bagaimana perlindungannya bagi pemegang saham minoritas ya? Memiliki hak yang sama walaupun tadi ya suaranya minoritas ya misalnya dari 3 pemegang saham A, B, C, A 60, B 30, C 10. Berarti C adalah sebagai pemegang saham minoritas. Nah, bagaimana hak-hak sebagai minoritas itu ya? Apakah dilanggar atau diabaikan? Nah, maka ada hak dalam perlindungan bagi pemegang saham minoritas yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Misalnya mau mengangkat itu ya. Ini terkait dengan ini eh, materi terkait dengan yang lain-lainnya, misalnya ini pengantar bisnis, misalnya terkait dengan CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan dari suatu perseroan. Ini ada di book chapter yang mungkin bisa diklik di Go Scholar-nya, ya mudah-mudahan bisa dibuka ya. Atau kalau enggak nanti saya kasih e-booknya ya. Ya kalau mau ini book chapternya mengenai pengantar bisnis ya, konsep e-marketing ya, di mana di bab 16 saya diminta nulis untuk mengangkat suatu tema mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ya. Kemudian di buku chapter etika dan hukum bisnis ini juga terkait dengan lembaga pembiayaan. Kalau mau mengangkat lembaga pembiayaan, kemudian terkait dengan penerapan hukum bisnis yaitu dalam perlindungan konsumen silakan ya atau yang lain-lainnya silakan ya. Jadi intinya adalah bahwa dalam rangka untuk menggali informasi wawasan, jadi teman-teman mahasiswa bukan hanya diberikan materi penjelasan melalui perkuliahan baik tatap muka maupun tatap maya, ya, tapi juga mahasiswa harus mencari ya wawasan, menambah wawasan itu dengan membuat atau melaksanakan pembuatan tugas kuliah yang itu merupakan salah satu tujuan mahasiswa untuk menggali wawasan dan informasi. Mau tidak mau dengan ada tugas ini kan searching ya, baik melalui internet ya, melalui jurnal-jurnal yang OJS tadi, maupun di perpustakaan dari buku-buku referensi yang akan kita gunakan sebagai sumber hukumnya atau sumber referensinya, itu kan salah satu bahwa mahasiswa itu minimal membaca dan membuka ya referensi. Jadi
di perguruan tinggi baik S1, S2 dan S3 ya, bahwa sistemnya adalah SCL ya, Student Central Learning. Pembelajaran dalam suatu di perguruan tinggi itu dipusatkan ada pada mahasiswanya. Senternya itu adalah mahasiswa. Student Central Learning ya. Pembelajaran itu dipusatkan pada mahasiswa. Mahasiswa yang harus menggali wawasan, informasi ya terkait dengan materi-materi yang diajarkan oleh dosen. Dosen sekali lagi hanya memberikan pointer-pointernya saja, intisarinya saja. Mahasiswa yang harus menggali wawasan tersebut dengan membaca beberapa referensi ya. Salah satu untuk membaca referensi itu adalah dengan diberikan tugas. Jadi tujuan saya memberikan tugas itu adalah maka teman-teman memperluas wawasan dengan membaca berbagai referensi yang terkait dengan tema atau legal isu yang diangkat dalam membuat tugas ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau tanya Jadi sih, intinya Pak. kan Pak, mau ya, tanya, Pak. ya, Silakan, Pak Dadang. Eh, siapa tanya? ini, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di BIK itu tertulis tanggal 18 itu sebenarnya hari Rabu ya, Pak, bukan bukan Ya, Sabtu ya, Pak. ya Rabu. Rabu kan sesuai dengan jadwal kuliah Rabu. Soalnya di BIK itu apa di tulisan Bapak tadi di bawah itu hari Sabtu, Pak. Kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya, Pak. Mohon Oh, maaf. harinya berarti salah saya harus ini. Oh, dicoba deh. Harusnya Rabu ya. Rabu. Rabu, Pak. Benar. Oh iya, Rabu 18. Yang benar tanggalnya. Mungkin nanti saya koreksi deh. Ini Iya, Pak. berarti di hari Iya, Pak. Rabu ya, tanggal 18 sesuai dengan jadwal kuliah. Nanti saya revisi ya, Rabu ya. Rabu intinya nanti eh, yang penjelasan ini mungkin saya share di apa ketua kelas Mbak Mutia ya. Nanti baru di share ke teman-teman yang lain ya, karena nggak bikin grup ya nggak apa-apa. Jadi ini maksudnya hari Rabu ya. Tanggalnya tanggal 18 karena tanggal 18 itu ada perkuliahan terakhir ya. Yang saya lihat tanggal 25 tentu libur Natal, tanggal 2 ya tanggal satunya libur tahun baru ya. UASnya sendiri diagendakan tanggal 8 Januari 2025 ya. Jadi perkuliahan terakhir 18 Desember. Rabu 25 dan Rabu 25 Desember dan 1 Januari libur. Ya memang sudah selesai perkuliahannya sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Ya, tetapi pelaksanaan UASnya itu adalah minggu kedua Januari 2025. Khusus untuk mata kuliah kita ya, Ethic, Governance and Law in Business itu hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Tapi tugasnya, deadline-nya adalah hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 23.59. Artinya jangan sampai masuk ke hari Kamis 19 Desember pukul 00. Berarti memang sudah lewat sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Konsekuensinya adalah ya berarti nggak dapat nilai untuk mata kuliah UAS-nya. Mungkin nanti nilainya hanya dari Pak siapa Pak Hendro ya sebelumnya ya, hanya dosen dari sebelumnya, tinggal dibagi dua, dari Pak Hendro misalnya dapat 80 bagi dua ya 40 ya, karena nilai dari saya nggak ada tuh Pak, ya. izin Jangan Pak. sampai lah udah capek kuliah ya, silakan Boleh nego nggak Pak? Mbak Mutia. Oh, nego apanya ya, silakan. Yang pertama UAS Pak. Kan beberapa temen juga Ya kebetulan UAS kan punya schedule buat keluar kota atau nggak di kota gitu Pak. Ada yang di ya hutan juga gitu loh Pak. Boleh nggak sih Pak dikasih waktu ya jangan cuma 2 jam gitu Pak agar lebih fleksibel. Terus Ya.
Oh ya, Yang, terus yang apa kedua lagi? Pak, ini boleh nggak sih Pak tugasnya jadi grup aja Pak, per kelompok Pak, jangan perorangan Pak. Enggak, nanti kalau per grup kelompok itu yang kerja-kerja ya enggak. Jadi untuk tugas saya minta si perorangan untuk penilaian perorangan ya. Kalau tugas. Kalau UAS kan memang kan udah melewati masa liburan. Ya, Iya, maksudnya banyak yang di luar kota gitu loh Pak, lagi tugas keluar kota gitu, kerjaannya gitu. eh, Izin Pak, ya, tambahan dari Bu Megi. eh, Selain gimana? ada tugas Pak, kami kan sebagian besar kerja Pak sore Pak. Jadi Ya, repot yang memang akhir tahun itu mesti kami Lagi banyak. persiapkan juga Pak. Izin Pak, ya. itu Mm, nggak dimungkinkan Pak. Bapak berkenan gitu mm, memberikan sedikit apa namanya Murahan hati. kelonggaran Pak, kelonggaran antara waktu ataupun jumlah dari halaman yang memang mesti kami buat Pak, gitu Pak. ya. Buat Izin dalam satu Pak. tugas kan halaman 20 itu ya sangat standar ya, nggak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ya, karena kan bisa yang bisa diangkat tadi kan ininya marginnya ya 4343 begini kan. Spasinya 1,5 bukan 1 ya. Kemudian tadi kan karena dari kita outline-nya itu 4 bab kan masih banyak. Misalnya bab 1 itu 5 halaman, bab 2 ini apalagi bab 3-nya misalnya ya. Bab 3 itu analisis pembahasan bisa jadi 8 halaman, 10 halaman kan gitu. Karena banyak yang perlu dianalisis, yang perlu dibahas ya. Bab 5 ya kesimpulannya nggak apa-apa 3 halaman karena kesimpulan dan saran itu kan menjawab identifikasi masalah atau rumusan masalah. Jadi kalau halaman sih ya standarnya ya untuk S2 sih 20 untuk tugas ya. Kalau S1 15 ya. Ya tergantung ya. Apa memang mau dikurangi tapi saya kan sudah ini ya. Berarti nanti terkait dengan jumlah halaman sih buat saya tugas untuk selevel S2 itu 20 halaman itu sudah sangat bukan minim ya, artinya memang standar lah, tidak terlalu sedikit. Atau waktunya itu Pak. Waktunya kan berarti ada 19 hari. Kurang 19 hari ini. Pak, Ya, sebenarnya yang gini sih Pak, diizinkan udah Pak. pengalaman nih Pak, Ya, kerja gimana? bareng-bareng Mm-mm. kelompok. So far kita semua kerja sih Pak, nggak ada yang berpangku tangan gitu. Nah, kan ini juga akhir tahun kita lagi sibuk sama urusan kantor nih Pak, tutup buku, RKAP segala macem. Nah, kalau bisa sih tugasnya bikin per kelompok aja gitu Pak. Jadi kita bisa saling berbagi tugas, ada yang ini, yang itu gitu loh Pak maksudnya. Iya, kalau buat saya sih memang untuk komponen penilaian selain nanti dari nilai ujian UAS-nya kan rekapitulasi ditambah dengan kehadiran dan tugas. Nah, tugas kan harus saya nilai satu orang, satu mahasiswa, satu tugas gitu loh. Ya. Jadi waktunya kan tadi ya buat saya 19 hari nggak kurang. Mau tanggal berapa deadline-nya? Hah? Deadline-nya pas UAS, Pak. Boleh nggak, Pak? 19 Ya, Pak, iya. mendekati pas mendekati UAS Pak. Izin Pak. Berarti hampir ini Biar berkenan sebulan Pak. setengah ya. Bulan setengah berarti untuk ini prepare tugas. Iya Pak. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang kan 5 ada Pak ya. tugas. Kalau ini biasanya, oh ada isu, silakan bikin tugas minggu depan presentasi. Apalagi lebih berat lagi tuh kan. Setiap minggu harus ada presentasi, tugas presentasi. Kalau biasa kalau S2 gitu ya. Tapi ya, ini kan cuma sekali doang nih ya. Dan waktunya juga nggak seminggu, 3 minggu. Betul Pak. Nah, terserah mau negosiasinya gimana. Sampai UAS nanti bingung udah menghadapi UAS juga apa disibukkan oleh ini tugas lagi jadi lupa nanti Halo, Pak. ya. Pak, kebetulan kan ini di mata kuliah lain kan juga lagi banyak tugas nih, Pak. Oh iya biasa Sedangkan, gitu ya, memang kita setiap kan mata kuliah ada keterbatasan tugas. waktu, Pak. Mm. Takutnya, takutnya nanti kitanya jor-joran tugas sakit nggak bisa UAS, Pak.
Begitu ya. Iya, iya, iya. Iya, jadi disepakati. Berarti nanti saya setting ulang dari apa waktu deadline-nya. Berikut juga tadi ada tipe harinya ya. Ya nanti eh, biasanya sih ya eh, kita tentukan hari sesuai dengan jadwal kuliah. Rabu ya Rabu ya. Walaupun nanti Rabunya di tanggal pas saat UASnya tanggal 8 Januari 2025 ya nggak masalah sih. Yang penting saya kan nanti akan mendapatkan data untuk melakukan rekapitulasi penilaian ya dari tiga komponen lah minimal kehadiran, tugas dan nilai UASnya kan. Iya, Pak. Jadi mau disepakati mau di akhir ini kan akhir perkuliahan ya 18 Rabu 18 Desember atau UAS mau itu tanggal dibarengin 6, Pak. deadline-nya. UAS tanggal 6, Pak. Ya, kalau ini Oh, iya. kalau mata kuliah Ethics, Governance and Law in Business itu hari Rabu tanggal 8. Tanggal Ya, 8 betul, minggu Pak. kedua. Ya, minggu kedua lah ujian. Mungkin yang hari Senin ya, hari Senin ada mata kuliahnya Selasa, Rabu. Nah, untuk mata kuliah kita ini adalah di hari Rabu 8 Januari 2025. Mau disamakan dengan jadwal UASnya, deadline-nya Alhamdulillah, Pak. gitu. Oh ya udah Alhamdulillah nanti bisa saya setting. diselesaikan, Pak. Saya setting terkait dengan nomor 3 ini yang tipe tadi berarti eh, poin 3 ini berarti tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu 8 Januari 2025 ya pukul Amin. 23.59 begitu. Ya, Ya, makasih terima banyak ya, kasih Pak. Pak. Ya, Terima Pak. kasih Pak. Setuju, Makasih Pak. banyak ya, Pak. Pak, Tapi kalau bisa tugasnya UASnya tetap juga Pak. perorangan mandiri Ya, ya. Iya ya Pak. Baik, ya. Pak. Pak, Bapak kalau untuk UAS durasi gimana UAS Pak? gimana Pak? UASnya kenapa? Gimana kenapa? Iya Pak, izin Pak. Kemarin kan hemat kami yang kita tangkap, Bapak kan kemarin kasih ketentuan untuk UAS itu di jam yang sama seperti perkuliahan Ya, ya Pak. Di hari betul. Rabu tanggal 8 Januari Ya, jam 18.30 sampai 21.30. Cuman ya. kami izin nih Pak, jika Bapak berkenan, boleh Hmm. nggak Pak durasi UASnya tuh kayak misalkan Bapak udah open soalnya dari satu hari sebelumnya misalnya Pak. Karena kita jujur sih Pak, aku pribadi mau izin ke Bapak nih Pak. Karena pada saat tanggal tersebut kita Hmm. lagi ada dinas nih Pak. Posisinya aku kebetulan beda beberapa jam nih Pak sama Jakarta gitu. Takutnya nggak ngejar sih Pak. Eh, Kan kalau kecuali ini ya, kan kecuali ujiannya kan online ya. Iya, Kalau hari sebelumnya kan ya artinya ya dengan maksudnya di santai-santai open aja ya. soalnya Pak. Izin Pak, open open Hmm. soalnya tuh misalkan di jam sekian atau satu hari sebelumnya gitu loh Pak. Karena kan Oke. tulis Itu tangan ya Pak kita. tadi kalau satu hari sebelum kan udah bisa ini kan. Oh, ujiannya besok nih jatuhnya sekarang udah bisa dijawab dah hari itu juga kan gitu. Padahal ujiannya besok kan gitu. Ya, udah bisa dikerjain hari itu juga, sehari sebelumnya kalau gitu kalau udah di open ya. Iya Biasanya gitu Pak. Jadi kita ada punya prepare buat ngerjain gitu. Mohon mm-mm. izin nih Pak gitu. Kalau Hemat yang kami hari karena sebelumnya sih nggak masalah ya, tapi nggak ada ini ya. Artinya memang, cuma saya tambahin waktunya itu 30 menit untuk mengupload. Kan ujiannya itu memang tulis tangan. Ya, jadi nggak apa-apa mencari referensinya dianggapnya walaupun prinsipnya adalah close book, tapi ya mau tidak mau kalau online saya juga nggak bisa mengawasi juga. Ya, akhirnya open book juga ya. Open book itu bisa dari buku atau dari internet nggak masalah. Cari-cari referensi terkait dengan pertanyaan UAS tersebut gitu ya. Kemudian nggak masalah itu ya. Kalau bukan tulis tangan kan tinggal copy paste doang dari internet kita copy paste ini. Nah, harapan saya walaupun mengambilnya dari referensi manapun, baik dari PowerPoint yang saya sampaikan, yang merupakan inti-intinya saja, tinggal dikembangkan oleh mahasiswanya dalam perkuliahan kan kita pengembangan ini kan dalam diskusi, dalam penjelasan perkuliahan ya. Ini kan sementara ini masih online ya.
nanti ada kewajiban untuk kita harus secara luring atau offline. Nah, kapan kita jadwalkan untuk offline? Apakah besok itu tanggalnya di tanggal berapa? Tanggal 8 Desember itu atau tanggal 12 Desember, sorry 11 Desember sepertinya masih daring karena saya ada tugas di Bandung ya. Hmm. Jadi harus ada 2 kali ya. Ketentuannya 2 kali kan ya, harus luring. Iya, Nggak betul, apa-apa Pak. Pak kalau online terus Pak. Begitu, nggak apa-apa emang. Bukannya Nggak apa-apa. minimal kita ketemu lah, ada tatap muka, kita lebih eh, apa lebih enak kalau di kelas gitu kan dibanding dengan di Zoom yang ada keterbatasan ya, penyampaian materi dan diskusinya juga lebih mengena kalau kita ada di kelas ya, minimal 2 kali atau kalau terpaksa ini ya ada sekali lah ya, Kali karena Pak. tanggal 11 kita kuliah online, 18-nya udah hari terakhir, perkuliahan terakhir. Berarti cuma sekali, jangan-jangan. Nggak mungkin 11 dan 18 dua-duanya online ya, offline ya. Karena tanggal 4 saya izin nggak bisa untuk luring atau offline. Kalau memang untuk offline-nya bisa diagendakan tanggal 11 Desember. Dan minggu depannya 18 itu sudah perkuliahan terakhir. Ya, gitu ya. Jadi harus minimal 1 kali ya kita Iya Pak. harus lain ya untuk lebih mengenal, lebih Minimal 1 kali nggak apa-apa, Pak. Iya, Biar tanggal nggak lebih 11. apa-apa. hadir Pak. Harusnya bukan 2 kali ya. 1 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Oh Mm-mm. gitu. Ya ya kalau 2 kali berturut-turut ya tanggal 11 dan 18 Desember. Karena Soalnya saya izin momennya untuk Pak agak agak sulit Pak di akhir tahun seperti ini Pak. Mohon maaf Pak. Iya udah ini ya Iya suasananya Pak. udah mau liburan aja bulan Nah, Desember ya. Iya. Udah Tugas nggak apa-apa. Pak, bukan sih bukan tutup masalah buku Jadi liburan kan ini Pak. Pak. Tugas tugas dompet Pak ini Pak. Kita iya. Pak. Iya Pak. Mohon maaf Iya, Pak. berarti kita tetap harus ada luringnya karena amanat dari Kaprodi ya memang harusnya 2 kali ya, tapi pikir-pikir masih belum ada ini juga, belum ada titik temu untuk itu ya. Berarti Berarti rencana nantikan luringnya kita tanggal konfirmasi 11 dari Mas Desember ya, Gilang. Pak? Rencana 11 aja ya. tatap mukanya 11 Desember Minggu ya, depan. Pak? Oke. Oke. Tanggal 11 kita luring ya di Siap. kelas, di Insya kampus. Allah Pak. Ya, Siap Pak. Pak. Jadi Tanggal lebih 11 enak. Desember. Nah, berdiskusi kita apa diskusi dalam rangka untuk tadi ya membahas suatu materi kuliah ya, lebih enak di kelas dibanding dengan di Siap. Zoom ini. Siap. Nah, Yang tugas berarti Oke, sepakat ya. siap, Pak. Sepakat pertama untuk kuliah luring itu di pertemuan ke-13 hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di kampus ya, secara tatap muka di kelas ya atau offline atau luring ya, sepakat. Mungkin ya perkuliahan Rabu minggu depan tanggal 4 dan Rabu tanggal 18 itu kita tetap daring via Zoom meeting. Oke, sepakat ya. Itu Pak, Halo ya. Pak. Iya, Pak. kalau UAS Pak gimana Pak? Masih Pak negonya Pak? UASnya kan dijadwalkannya memang itu tanggal 8 Januari ya, disesuai dengan jam kuliahnya jam 18.30 sampai dengan pukul 21. Nah, biasanya kalau ujian itu untuk 3 SKS itu cuma 1,5 jam biasanya kalau di kampus lain gitu kan. Tapi ini kan udah 2,5 jam. Mungkin ini Pak apa namanya Ya pas tambah uploadnya Pak. 0,5 jam untuk uploadnya, jadi 3 jam gitu. Soalnya kan tulisan tangan Pak. Iya. Khawatir tulisan tangan aja bisa 3 jam kita nih Pak. Oh gitu. Bukan, Pak. Udah lama Pak nggak Soalnya nulis biasa Pak. biasa kita Jangan ngetik Pak. diukir. Biasanya ngetik gitu. Jangan Kalau diukir. bisa Ya. Pak, punten nego. Kalau Ya. bisa 24 jam gitu loh Pak. Jadi kami Masa mengerjakan ujian 24 jam, Hah? enggak ya, iya maksudnya Apalagi kan kalau misalnya harus misalnya
kan ada tawarannya kan, Pak, waktu kemarin itu UTS, Bapak mau ujiannya di kelas atau ini online? Saya bilang ya melalui online saja. Pakai Zoom nggak? Ya nggak usah lah, saya nggak usah ngawasin orang yang lagi ngerjain ujian kemarin UTS gitu kan. Nggak apa-apa, tapi waktunya memang saya tambahkan 30 menit yang tadinya sesuai dengan jadwal mata kuliah itu 2,5 jam, jadi 3 jam. Ya 3 jam dengan 5 soal atau 6 soal ya cukup lah. Bapak jangan banyak-banyak Pak soalnya, Pak. Iya, enggak banyak. Ya, Pak, tapi Uploadnya 5 soal uploadnya di nggak ini aja berat Pak, kan Pak soalnya? 2359 Pak. Soalnya ya, kan kita nulis rujukan juga kan, Pak. Aduh. iya. Enggak Uploadnya beranak lah, uploadnya aja bukan mungkin Pak. bukan misalnya 5 soal AB kan jadi 10. Sih enggak Oh lah. jangan Pak, Ya enggak Pak lah. 5 soal Ya aja kan ya Pak. ya kan argumentasi segala macam kan nggak hanya ada di catatan di PowerPoint saja kan, harus cari referensi atau mungkin dari tadi ya. Kalau yang rekam mungkin dari perkuliahan penjelasan waktu saat kuliah baik luring maupun daring itu kan merupakan bahan juga ya istilahnya. Jadi bisa menjawabnya kan terkait dengan waktu minggu lalu lah bahwa untuk penerapan CSR itu wajib atau tidak. Secara yuridis kan wajib, secara moral wajibnya hanya untuk perusahaan yang berbentuk PT yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Secara yuridis ya, tapi secara moral semua bentuk perusahaan semua perusahaan yang berbentuk PT itu wajib untuk melaksanakan TJSL atau CSR tadi. Nah, itu kan jawabannya kan itu ya intinya. Ya, karena norma dalam Undang-Undang 40 2007 di pasal 74 itu yang wajib itu kan yang memang PT yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, bagaimana kalau yang tidak terkait dengan sumber daya alam? Kan nggak ada ketentuannya, ya. Artinya di situ kan secara limitatif menentukan hanya PT yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Berarti jawabannya secara yuridis ya, yang wajib untuk melaksanakan TJSL atau CSR itu adalah perusahaan yang berbentuk PT yang terkait dengan pemanfaatan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi secara moral, semua perusahaan yang berbentuk PT itu wajib untuk melaksanakan TJSL. Itu kan jawabannya harusnya begitu. Karena memang apa filosofi dari pembentuk undang-undang itu tujuan tadinya begitu ya, bahwa semua wajib, tetapi ya normanya sudah berkaitan dengan sumber daya alam ya ditafsirkan berarti yang tidak terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu nggak wajib. Padahal pembentuk undang-undang tidak begitu maksudnya. Gitu. Tapi akhirnya secara moral semua perusahaan yang berbentuk PT itu wajib untuk melaksanakan TJSL. Nah, yang jadi masalah kan ada ketentuan apabila tidak melaksanakan ada sanksinya. Sanksi ini belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan belum ada peraturan menterinya sebagai juklak dan juknisnya. Apa peraturan menterinya terkait dengan pembentukan tim pemantauan hukum perseroan ya. Sudah hampir 17 udah lebih dari 17 tahun ini tim itu belum pernah dibentuk yang unsurnya dari akademisi, dari pemerintah, dari pelaku usaha, dari profesi, dari ahli itu belum terbentuk, dari akademisi, dari dosen misalnya, harus yang misalnya apakah harus guru besar, harus dengan jabatan lektor kepala atau bagaimana, dari pemerintah apakah eselon 1, golongan 4 dan sebagainya juga tidak ada ketentuannya ya, belum ada ya ketentuannya. Dari profesi apakah profesi advokat, notaris atau akuntan itu juga belum jelas. Dari pelaku usaha misalnya apakah diwakili oleh kadin, oleh dan sebagainya juga tidak petunjuk ada sanksi yang bisa diterapkan bagi perusahaan yang berbentuk PT yang tidak melaksanakan TJSL tadi ya, karena pemberi sanksinya ini belum terbentuk, maka sanksinya hanya sanksi moral saja. Biasanya dalam rangka itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengumumkan perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan TJSL ada yang belum sebagai efek jera bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL itu. Apalagi kalau disorot oleh mitra dari luar. Wah, perusahaan ini belum pernah menjalankan program CSR. Maka
mitra dari luar itu sebagai donor atau apa funding untuk kegiatan di Indonesia akhirnya mundur karena perusahaan ini tidak melaksanakan CSR di Indonesia misalnya. Ya, jadi itu juga jadi isu global. Apa mitra-mitra dari luar juga melihat faktor itu juga kalau mau bermitra di Indonesia dengan perusahaan yang memang sudah melaksanakan CSR dalam arti bahwa perusahaan itulah tunduk taat pada peraturan perundang-undangan. Tuh. Nah, itu jawabannya kan itu ya bisa dalam penjelasan di perkuliahan walaupun di PowerPoint-nya nggak ada. Oke, jadi disepakati nanti saya setting ulang untuk tugas tetap rumahnya ada di topik ke-11. Oke, tugasnya tetap mandiri, kemudian deadline-nya itu hari Rabu 8 Januari 2025 pukul 23.59. Oke, sepakat? Pakat Pak, insya Allah Pak. Bagaimana? Oke ya. Oke, Pak. Itu sudah sangat ini ya, dibanding kelas sebelumnya sih, mungkin ya tadi karena memang waktunya memang ada kesibukan bagi teman-teman yang memang sudah sebagian besar sudah bekerja untuk mempersiapkan laporan akhir tahun dan Ya, sebagainya betul dan Pak. liburan dan itu juga Nanti kita jadi bisa kuliah nggak bisa pertimbangan diperkuliah Pak. bagi. Iya, iya, nggak bisa lanjutin ini perkuliahan Iya Pak. karena Iya Pak. kita kuliah kan karena kita juga tadi ya biayanya dari kita apa kerja kan gitu. Ya, saya nggak membatasi. Jadi artinya jadi ya, itu menjadi satu kebijakan bagi saya untuk tadi ya harus ya menampung aspirasi ya dari teman-teman yang memang harus dimaklumi karena mahasiswa ini bukan mahasiswa murni yang memang kuliah, apalagi S2 itu kan sebagian besar sudah bekerja ya. Jadi pembagian waktu untuk kuliah, untuk tugas, apalagi yang sudah berumah tangga kan terpecah-pecah itu juga harus menjadi perhatian bagi saya yang harus ya banyak permakluman terkait dengan hal ini kan gitu. Oke ya, cukup ya. Nanti minggu depan kita bahas materi yang sesuai dengan RPS-nya ya. Sekarang sih memang hanya ini saja lah supaya waktunya tadi ya nggak mepet-mepet banget saya kasih tugas kan. Oke, sebagai kuliah pengganti yang teman-teman bilang sudah liburkan saja karena libur ya libur nggak juga tapi pihak kampus harus ada kuliah pengganti. Kuliah penggantinya hari apa? Minggu depan kan dimungkinkan juga sudah bentrok dengan mata kuliah yang sudah terjadwal gitu kan Senin Selasa Rabu. Senin Selasa Kamis Kamis itu kan sudah ada mata kuliah mungkin ya Jumat kosong atau Mas Gilang ya sudah diagendakan kuliah penggantinya di hari Jumat gitu. Ya, hari ini yang misalnya hari Jumat ini karena minggu depan udah beda lagi pertemuannya sudah pertemuan ke-12 ya. Oke, bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Halo, Cukup, Pak. Cukup, Pak. ada hal yang perlu disampaikan lagi, silakan. Ini yang chat terkait dengan yang off cam ya, oke, nggak apa-apa. Heeh. Ya off cam nggak apa, udah nggak masalah. Yang penting Aman, Pak. saya tahu bahwa kenapa? Pak, Halo, izin tanya Pak dari saya. Mau tanya kenapa? terkait dengan tugasnya itu, Ya, topiknya jadi seputar ya, topik yang pembahasan Bapak sudah pernah info aja ya Pak ya, iya. nggak boleh meluas kemana-mana ya Nggak Pak. boleh nggak apa-apa terkait dengan mata kuliah ini aja ya. Jadi sekali lagi ya terkait dengan materi mengenai etik governance law in business ya, etika bisnis, kemudian good corporate governance ya, hukum bisnis ya, yang masalah ya, pasar modal, mengenai asuransi, mengenai koperasi nggak masalah ya, mengenai tadi ya tata kelola perusahaan yang baik ya,
GCG tadi nggak masalah ya. Bagaimana etika bisnis juga ya nggak masalah kan gitu. Jadi ruang lingkupnya atau skopnya adalah yang terkait dengan mata kuliah yang kita ampuh sekarang ini ya, dikaitkan nggak masalah ya, apapun temanya silakan ya. Ya. Intinya yang berkaitan dengan mata kuliah kita ya. Ya, baik Pak. Gimana Bang Ihsan? Ya, oke nggak Tadi masalah. Mau yang mengangkat materi itu yang Bapak tampilkan ada di BIK ya Pak ya? iya, Yang Word yang tadi ada di BIK ya Pak ya? iya, Panduan-panduan yang tadi ada Pak. di Victor share revisi dulu ya. Saya edit lagi ya. Atau nanti saya ini ada di big di topik ke-11 juga nanti saya kirim ke ketua kelasnya. Nanti ketua kelas bisa tadi ya share melalui WA teman-temannya atau mungkin ada grup ya silakan ke grup ya. Ya. Kalau mau males buka-buka di big ya nggak masalah. Bisa langsung setiap saat buka-buka ini ya panduan untuk membuat tugasnya. Baik Pak, Gimana? makasih Pak. Oke, ya. Oke, berarti untuk tugas sekali lagi saya setting ulang waktu maupun ininya ya apa ya waktu terutama waktunya ya. Waktu tidak lagi di hari Rabu tanggal 18 Desember tapi hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Oke. Ya. Oke. Masih ada lagi? Cukup, Cukup? Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Terima tadi kasih, yang Pak. absen kasihan Pak, ada yang udah baru masuk Pak kayaknya Pak. Siapa? Ini Mas Agung nih Mas, ada tadi Pak. Oh, Ini tadi ada. coba saya cek dulu di daftar hadirnya Ya. ya. Yang tadi belum ini coba ya saya Ini eh juga ini belum, kan Pak. alfabetis gampang. Oh, di sini Tadi Bu Mutia juga apa namanya? Agung Lat. Absen tuh ya, Pak. sama ini apa Muhammad Agung depannya huruf apa? M M, Oh, Pak. Muhammad Agung Harsukar ada Pak. udah Hadir. ada ya. Tadinya absen sekarang hadir. Gak apa-apa. Terus siapa lagi yang baru muncul? Mutia, Pak. Siapa? Mbak Mutia Pak, Mutia. Oh, yang Mbak Met Tia Karunia. Mutia mana? Mutia Karunia. Kan bukannya sudah tadi. Belum, Pak. Udah Tadi tadi telat sebenarnya datangnya. udah dikasih tahu Mbak. Oh, gitu. Oh iya, Ya. Tapi kasih. saya cek hadir karena komputer tadi sudah konfirmasi ya. Baik. Iya, Saya Pak, Kesia Karunia Pak. Wulan. Hah? Kesia Pak. Tadi saya lagi di jalan soalnya. Oh gitu, ya udah apa. Kesia. Coba. Kisah Yohana, oke. Tadinya absen, saya. Saya juga ada, Pak. Siapa? Meta Karunia. Oh, Meta Karunia. Iya, Pak. Dari Iya. tadi saya juga ada. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Yang lain? Udah ya, semua ya? Iya Pak. Ya, Pak. Oke, selain tadi sudah saya presensi ya, dipanggil satu-satu, konfirmasi kehadiran di BIK, juga tetap saya untuk melakukan screenshot juga ya. Jadi bagi yang masih bisa memungkinkan 22 rekan mahasiswa yang join di Zoom meeting kali ini untuk on kamera untuk saya lakukan screenshot ya. Oke, siap-siap ya. Hanya satu slide saja ya. Berarti sekali doang. Oke, Ya saya Pak. kasih abang. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Cukup Pak, Sekali lagi makasih Pak. Ya, nanti Pak. Terima Makasih, kasih, Pak Agus. ya Terima setting kasih ulang Makasih, Pak. terkait dengan Assalamualaikum. kasih ya Pak. Assalamualaikum. Sampai ketemu Selamat malam, lagi Pak. Pak. Terima Makasih. kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Wabarakatuh. Agus. Izin Terima pamit, kasih, Pak. teman-teman. Kita Malam. ketemu lagi. Ya, insya Allah Gimana kita Pak Nanang? minggu depan bisa ini lagi ketemu lagi. Tanggal 11 ya Pak.